أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال الشيخ المصنف المفسر رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدارين آمين. رضي الله عنكم. في قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. الجملة خبر إن الذين وفيها إقامة الظاهر مقام المضمر والمعنى أجرهم أي نصيبهم بما تضمنه. Ayat yang ke-30 daripada suratul Kahfi, Allah Ta'ala berfirman, Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, percaya kepada Allah sebagai Tuhan, percaya kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul yang diutus kepadanya, percaya kepada kitab yang dibawanya, yakni Al-Quran, serta tunduk patuh kepada perintah Allah dan Rasulnya. Ini orang-orang yang beriman. Wa amilus salihati, dan mereka beramal salihah yang baik-baik. Inna, sesungguhnya kami, la nudhi'u, tidak akan menyia-nyiakan, ajra man ahsana amala, pahala orang yang baik amalnya. Pasti diberi oleh Allah Ta'ala ganjaran. Kita manusia saja, kalau ada orang yang berbuat baik, pasti kita akan memberinya penghargaan. Apalagi Allah Ta'ala. Kami tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Ahsana amala, yang memperbaiki akan amal perbuatannya. Maksudnya berbuat baik. Al-jumlatu, dan jumlah, yaitu jumlah inna la nudhi'u ajra man ahsana amala, itu kan jumlah mulai dari inna, isimnya dan khabarnya adalah khabaru innal ladzina, menjadi khabar daripada inna yang pertama. Dan innal ladzina amanu wa amilus shalihat belum disebutkan lagi khabarnya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal sholihat, belum ada khabar innanya. Lalu ada kalimat setelahnya inna lanudhi'u. Nah, ini menjadi khabarnya inna yang pertama. Jumlah inna yang kedua, yaitu kalimat inna lanudhi'u ajra man ahsana amala, itu menjadi khabarnya inna yang pertama, yaitu pada firman Allah innal ladzina amanu. Berarti jumlah inna la nudhi'u ajra man ahsana amala itu ada pada mahal rafa, karena menjadi khabarnya inna yang pertama. Wa fiha, dan pada jumlah ini, padanya, yakni pada jumlah inna la nudhi'u ajra man ahsana amala itu, iqamatul zahiri muqamal mudmar, menempatkan isim yang zahir pada tempat isim yang mudmar. Artinya, mestinya pada kalimat inna la nudhi'u itu ada dhamir yang kembali kepada alladzina yang pertama.
Bukan aid, bukan. Kalau aidnya sudah ada, aid isim mausul, amanu itu sudah ada wawul jamaah. Itu kembali kepada alladzina, jadi aidnya isim mausul. Bukan, tetapi robit. Robit itu penghubung. Harusnya ada penghubung antara khobar inna dengan isim innanya. Penghubung atau robit itu biasanya domir. Nah, di sini tidak ada domirnya. Contoh, kalau ada misalnya firman Allah Ta'ala di dalam ayat lain, innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Itu ada robitnya. Innal ladzina amanu wa amilus solihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal solehah, lahum, bagi mereka. Nah, ada domir hum kembali kepada alladzina. Itu domir itu robit, penghubung, pengikat antara jumlah yang pertama dengan jumlah yang kedua. Nah, di sini tidak ada. Lihat aja dari innal ladzina amanu wa amilus solihat, belum ada kabarnya inna di sini. Tiba-tiba ada kalimat setelahnya, inna lanudhi'u ajra man ahsana amala. Enggak ada dhamir yang kembali kepada alladzina pertama. Kan sesungguhnya orang-orang yang beramal solehat, sesungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang memperbaiki akan amalnya. Mana mereka yang dimaksud dengan alladzina? Dhamir kembali ke sana, enggak ada. Nah, ini namanya iqamatu adh-dhahiri muqamal mudmar. Memang tidak ada, tetapi dari isyarat yang disebutkan pada jumlah kedua itu seolah-olah ada dhamir yang kembali kepada alladzina. Yaitu ada dhamir hum, mereka, orang-orang yang beramal soleh. Artinya apa? Wal makna. Nah, makanya beliau berikan makna. Beliau berikan tafsiran pada ayat la nudhi'u ajra man ay la nudhi'u ajrahum. Nah, ini makanya ditafsirkan itu wal makna ajrohum, dan maknanya adalah pahala mereka. Siapa yang beramal soleh yang disebutkan di pertama tadi? Ini ada maknanya, takwilannya. Nah, kalau misalkan ayat yang lain, innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar misalnya, ini ada robitnya jelas. Innal ladzina amanu wa amilus solihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal solehah, lahum, nah bagi mereka, ini kembali kepada orang-orang yang beramal soleh tadi, jannatun tajri min tahtihal anhar, surga taman yang mengalir di bawahnya itu sungai-sungai. Nah, kalau di sini secara zahir memang tidak ada. Tapi yang zahir ini ditempatkan di tempat yang mudmar. Ini kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia. Innal ladzina amanu wa amilus solihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal solehah. Apa? Tidak ada jawabannya. Tiba-tiba ada jumlah datang setelahnya. Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya kami tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala orang yang memperbaiki amal perbuatannya. Terus orang yang beramal soleh tadi gimana? Kok tiba-tiba ada perkataan baru lagi di sini? Nah, yang dimaksud dengan ajraman ahsana amala di sini ya mereka itu tadi juga. Nah, cuman domirnya memang tidak ada di sini disebutkan. Oleh karenanya iqamatul zahir muqamal mudmar. Di sini memang isimnya isim zahir, tidak ada dhamir yang kembali kepada isim inna pertama yaitu kalimat alladzina, isim mausul memang tidak ada, tetapi maknanya ini adalah mereka-mereka itu juga. Jadi isimnya jumlahnya ini adalah isim zahir, tetapi maknanya adalah mudmar. Sehingga ditafsirkan maksud tidak mengabaikan atau menyia-nyiakan ajraman ahsana amala, pahala orang yang memperbuat kebaikan. Maksudnya adalah mereka yang memperbuat kebaikan tadi adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh tadi. Itu ajrohum, itu pahala mereka yang disebutkan tadi. Alladzina amanu innal ladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi begitu. Ai maknanya nuthibuhum bima tadammanahu. Nuthibuhum, kami akan beri ganjaran kepada mereka bima tadammanahu, dengan ganjaran yang mencakup mereka, balasan yang mencakup mereka. Itu pahala tadi. Apa tadammanahu?
ma tadammanahu tadi, sesuatu yang mencakup mereka, yaitu dari kenikmatan-kenikmatan. Apa kenikmatan itu? Ulaika lahum jannatu adnin. Mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh tadi, lahum bagi mereka jannatu adnin, ada taman-taman surga Aden, taman-taman surga Aden. Apa sih makna Aden itu? Iqamatin, iqamah. Arti Aden itu surga Aden, artinya surga iqamah. Iqamah itu artinya tegak berdiri, kekal maksudnya. Taman-taman surga yang tegak berdiri maksudnya kekal, tidak akan pernah rubuh dan hancur. Untuk siapa jannatu adnin tadi, surga Aden itu yang kekal abadi? Untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kelompok ini. Alhamdulillah kita beriman kepada Allah. Bukti keimanan kita, baru saja kita menunaikan sholat subuh berjamaah. Bukti keimanan kita, dari sejak selesai sholat subuh kita baca wirid, baca zikir, baca al-wiridul latif. Kemudian dilanjutkan dengan beramal soleh, yaitu saling mengajar dan belajar tentang ilmu tafsir Al-Quran. Ini adalah iman dan amal soleh. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan ganjaran yang indah ini. Amin ya rabbal alamin. Tajri min tahtihimul anhar, mengalir di bawah mereka. Al-anhar, sungai-sungai, indah sekali. Kita kalau lagi sumpek, kalau lagi banyak masalah, rekreasi kan ke tempat-tempat yang ada pemandangan indahnya, seperti sungai yang hijau atau lautan yang biru, untuk melepas segala kesumpekan-kesumpekan. Nah, di surga memang begitu pemandangannya. Tidak perlu kita pergi ke sini, pergi ke situ untuk mencari keindahan, untuk mencari pemandangan. Di surga itu semuanya indah. Selama-lamanya di situ. Mengalir di bawahnya surga-surga. Mengalir di bawah surga-surga itu sungai-sungai. Tahtihimul anhar. Yuhallawna fiha, mereka dihiasi fiha, di dalamnya surga-surga tadi. Min asawira, daripada gelang-gelang. Qila, ada yang mengatakan min zaidatun, minnya itu hanya sekedar tambahan. Artinya yuhallawna fiha asawira, mereka diberi hiasan di dalam surga itu berupa gelang-gelang. Jadi minnya itu tambahan saja katanya. Waqila, ada lagi yang mengatakan litab'id, untuk memaknai sebahagian. Maksudnya dipakaikan kepada mereka sebahagian daripada gelang-gelang. Bukan semua gelang-gelang. Sebahagian min tab'id, lit tab'id. Intinya mereka dihiasi dengan memakai gelang-gelang. Wahia jam'u aswiratin ka'ahmiratin jam'u siwarin. Wahia jam'u aswiratin. Dan ia, kalimat asawir adalah jamak daripada aswirah. Wazannya sama seperti ahmirah. Nah, aswirah itu sendiri jam'u siwarin, adalah jamaknya siwar. Berarti asawir itu jam'ul jam'i namanya, jamak di atas jamak. Karena asawir sighat muntahal jumu', wazan fawa'il. Berarti puncaknya jamak. Karena asawir itu jamak dari aswirah. Aswirah sendiri jamak daripada siwar. Berarti gelangnya itu sangat banyak. Pantas kalau minnya itu litab'id, menurut sebahagian pendapat. Artinya mereka penduduk surga itu kelak dipakaikan gelang-gelang. Gelangnya banyak sekali, semuanya dipakaikan. Ya enggak semualah.
Enggak ada ketanganan kalau semuanya. Maksudnya secara bergantian. Makanya asawir itu jam'ul jamak di atas jamak. Berarti jumlah banyaknya gelang-gelang yang indah yang kelak dipakaikan kepada penduduk surga itu banyak. Sehingga mereka memakainya secara bergantian. Hari ini hari apa? Hari Senin. Oh, saya mau ketemuan dengan sahabat saya. Di dunia saya akrab sama dia. Biar bagus, saya mau pakai gelang yang ini aja lah. Ini yang emas, ini yang perak, ini yang tembaga, ini yang ada berliannya. Wah, kayak kita juga punya cincin banyak. Gak semuanya kan dipakai. Masa ke 10 jarinya bawa cincin begini? Jadi dukun ini. Oh, hari ini ada acara maulidan di masjid sana. So, saya mau pakai cincin jamrut. Oh, besok ada pengantinan. Oh, saya mau pakai cincin apa? Batu Borneo. Akik Borneo ya. Oh, saya mau pakai cincin akik bacan misalnya. Nah, ini secara bergantian. Nah, itu. Begitu juga penghuni surga. Kalau gelangnya itu aja. Orang sumpah juga ngelihat. Nah, jadi secara bergantian. Itu perhiasan mereka kelak. Min dahabin, terbuat dari apa gelang itu? Min dahabin, terbuat dari emas. Wa yalbasuna thiyaban, dan mereka memakai thiyaban, pakaian-pakaian. Atasan, bawahan, khudran, berwarna hijau. Jadi hijau itu pakaian ahlul jannah, pakaian penghuni surga. Warnanya hijau. Hijau itu kan kelihatannya seger. Makanya orang yang suka memandang hijau-hijauan, matanya itu lambat mengalami rabun. Orang kalau ingin terapi mata, pagi-pagi keluar melihat pemandangan yang hijau. Apalagi ada embun-embunnya. Oh, lihat yang hijau-hijau itu matanya lambat rabun. Jadi pakaian penduduk surga itu rata-rata berwarna hijau. Makanya Nabi SAW suka yang berwarna hijau. Sampai kubah beliau ketika wafat warnanya hijau. Dikenal dengan al-qubbatul khadra, kubah hijau. Sallallahu alaihi wasallam. Min sundus, pakaiannya tadi kalau gelangnya dari emas. Kalau pakaiannya berwarna hijau, terbuat dari apa? Sundus. Sundus itu apa namanya itu sutra, harir. Sundus itu sutra. Ai maraqqa minad dibaj. Sesuatu yang lembut daripada kain sutra. Jadi kain sutra yang lembut bahasa Arabnya sundus. Jadi kalau sundus itu untuk kain sutra yang lembut. Biasanya yang lembut itu bagian luar. Bagian luarnya yang lembutnya. Wa istabraqin, dan kain sutra yang terbuat dari istabrak. Apa istabrak itu? Ma ghaludha minhu, yaitu kain yang tebal dari. Biasanya yang tebal itu bagian dalamnya. Kayak mantel atau kayak baju jaket. Bagian luarnya lembut, bagian dalamnya agak tebal. Nah, begitu. 2 lapis kain sutranya. Yang bagian lembutnya di luar, yang bagian tebalnya di dalam. Itu yang dipakai oleh penduduk surga. Wa fi ayatir rahman, dan di dalam ayat ar-rahman, maksudnya surah ar-rahman, batainuha min istabrak. Nah, dari situ batainuha min istabrak. Batain itu bahagian dalamnya. Batainuha bahagian dalam-dalamnya. Bahagian dalam-dalam masalah bantal apa yang dibahas ini. Bahagian dalam bantal itu terbuat daripada istabrak, atau mungkin pakaian juga, lupa. Nah, nanti lihat aja di surah Ar-Rahmannya. Itu bahagian dalam pakaian penduduk surga itu
adalah min istabrak, terbuat dari sutra yang tebal. Bahagian luarnya terbuat daripada sutra yang halus. Setebal-tebalnya kain sutra tidak akan membuat kita kepanasan. Itulah hebatnya sutra. Dan orang yang memakai kain sutra itu sama seperti tidak memakai pakaian. Dari saking lembut dan halusnya, tidak kerasa di badan. Menurut orang yang berpengalaman, orang sendiri belum pernah. Karena sutra itu mahal dan haram bagi laki-laki di dunia. Tidak boleh. Sutra itu khusus untuk kaum wanita. Kecuali lihajatin, kalau ada perlu, baru kita boleh pakai sutra. Seperti berperang. Para sahabat itu dahulu kalau perang, mereka memakai sutra, diikat ke badan. Kenapa? Karena kain sutra itu dari saking halusnya, kalau orang ada menebas dengan pedang, itu langsung licin. Pedang tidak akan berpengaruh di situ. Itu hebatnya kain sutra. Jadi ketika ditebas pedang, pedang itu jadi licin. Artinya kalau sekali dua kali tebas saja, nggak langsung ke kulit. Itu hebatnya kain sutra, halus. Jadi tebasan pedang itu kadang licin. Sebelum menyentuh kulit itu dia melenceng duluan. Kalau ada sutra, itu hebatnya sutra. Dan bahkan bisa dijadikan terapi untuk menghilangkan kutu. Orang dahulu memakainya lil hajah, menghilangkan kutu. Jadi kepalanya banyak kutu, gatal-gatal diikat di kepala, tapi asli murni sutra, bukan sutra-sutraan yang sudah dicampur. Nah itu boleh dipakai untuk laki-laki. Karena apa? Lihajah. Karena ada perlunya. Perluan untuk berperang supaya menghindari sabitan pedang musuh agar tergelincir di tubuh, tidak langsung menyentuh kulit, atau ingin terapi membasmi kutu yang ada di kepala misalnya, itu lil hajah, nggak apa-apa bagi lelaki. Tapi kalau bukan untuk keperluan, haram laki memakai sutra, sebagaimana haram memakai emas. Kecuali sutranya sudah dicampur dengan kain lain, dengan katun misalnya, atau dengan wol misalnya, dan campurannya itu lebih banyak daripada sutranya, itu boleh dipakai. Itu boleh dipakai di dunia. Tapi kalau di surga bebas. Di dunia laki-laki nggak boleh pakai emas. Kalau di surga boleh. Di dunia laki-laki nggak boleh pakai sutra, hanya khusus untuk wanita. Tapi kalau di surga boleh. Muttaqiina fiha, mereka penduduk surga itu bersandar di dalamnya, di dalam surga. Bersandar di apa? Alal araiki, di atas araik. Apa itu araik? Jam'u arikatin, adalah jamak asal kata arikah. Arikah itu mufrad, dijamak jadi araik. Wahia, dan ia sendiri maknanya arikah itu adalah as-sarir, yaitu ranjang atau dipan. Ranjang atau dipan fil hajalati, yang ada di dalam kelambu. Wahia, dan hajalah, kelambu itu, ia adalah baitun, seperti rumah. Kan kelambu itu kayak rumah, ada dinding, ada atapnya. Tapi dari kain. Ya kelambu tadi. Yuzayyanu bithiyabi. Baitun yuzayyanu bithiyab. Jadi kelambu itu ibarat rumah yang dihiasi dengan kain-kain atau pakaian, maksudnya kain-kain, wasutur, dan tirai-tirai, lil arus, bagi pengantin, biasanya begitu. Kayak pelaminan atau kayak kelambu pengantin itu dihiasi ranjang, dihiasi dengan kelambu. Wahia baitun, hajalah itu adalah rumah, maksudnya seperti rumah, seperti bangunan. Yuzayyanu, yang dihiasi dengan tiap, dengan kain-kain, wasuturi, dan tirai-tirai, lil arus, bagi pengantin, biasanya begitu. Nah, jadi orang yang ada di surga itu udah kayak pengantin setiap hari.
Bahkan disebutkan wa taqaddama di dalam Hasyiatus Shawiynya disebutkan dan telah lewat keterangan annas sarira alaihi sab'una firasyan. Bahwasanya sarir tadi dipan yang dipersiapkan untuk satu orang penghuni surga, dipannya itu alaihi di atasnya sab'una firasyan, ada 70 kasur. Jadi di ranjangnya ini terdapat 70 kasur. Di dipannya tadi terdapat 70 kasur. Kullu firashin, setiap masing-masing daripada kasur itu alaihi zaujatun minal huril ain, di atasnya ada istri untuk dia. Minal huril ain, dari kalangan bidadari-bidadari. Ini penduduk surga. Jadi dia satu aja ranjangnya, tapi besar dan didekor seindah mungkin. Kain-kainnya, tirai-tirainya seperti pengantin, bahkan lebih dari pengantin. Di atas ranjang yang besar itu ada 70 kasur. Di setiap kasurnya ada bidadari, istrinya dia. Ini bagi penduduk surga. Nikmat thawabu ay al jazau al jannatu, sebaik-baik balasan ay al jazau, yaitu ganjaran, adalah al jannatu, surga. Wa hasunat, dan seindah-indah, murtafaqa, yakni tempat peristirahatan, maskanan, tempat tinggal. Di dalam Hasyiatus Shawiynya ada tuh murtafaqan ay muntafa'an wa maskanan. Ini adalah muqabil, balasan bagi ayat sebelumnya. Ketika Allah menjelaskan tentang penghuni neraka, di sini disebutkan wasaat murtafaqah, kan, paling buruknya tempat tinggal atau peristirahatan itu neraka. Kemarin sudah dibahas itu. Sudah dibahas kan kemarin. Nah, ini muqabilnya. Kalau orang-orang yang di neraka itu saat murtafaqah, itu paling buruknya tempat tinggal mereka ya neraka itu. Kalau penghuni surga adalah wahasunat murtafaqah, dan sebaik-baik tempat tinggal, maskanan ataupun tapaan, itu tempat yang bermanfaat, tempat peristirahatan, tempat tinggal adalah surga. Wadrib lahum ay ij'al lahum, wadrib, umpamakanlah, yaitu jadikanlah, lahum, bagi mereka, lil kuffari, mereka di sini adalah orang-orang kafir, ma'al mu'minina, bersama dengan orang-orang mukminin. Jadi orang kafir dan orang mukmin itu kamu jadikan masalan, perumpamaan. Ini kubu orang kafir, ini kubu orang mukmin, kamu jadikan perantaraan. Rojulaini, seperti dua orang lelaki. Badalun, ini menjadi badal. Badalnya masalan. Jadikanlah bagi mereka, ya, orang mukmin dan orang kafir itu, jadikan bagi mereka masalan, perumpamaan. Apa isinya perumpamaan itu? Rojulaini, yaitu dua orang lelaki. Jadi badalnya masalan. Masalan itu kan perumpamaan. Isi perumpamaannya apa? Ya rojulaini tadi, dua orang lelaki, ibarat dua orang lelaki. Wa ma ba'dahu tafsirun lil mathali, dan kalimat yang ada di setelahnya adalah tafsir, itu keterangan bagi masal tadi, bagi perumpamaan tadi. Apa keterangan tentang dua lelaki itu? Seakan-akan orang kafir adalah satu lelaki, orang mukmin adalah satu lelaki. Perumpamaannya begitu. Ja'alna li ahadihima ayil kafiri, kami jadikan bagi salah satu keduanya, dua orang lelaki tadi, kami jadikan bagi salah satunya, yaitu orang yang kafir, kubu pertama nih, kubu orang kafir. Kami jadikan baginya jannataini ay bustanaini, itu dua taman, bukan dua surga ya, orang kafir nggak masuk surga. Dua taman maksudnya. Memang jannah itu arti asalnya adalah taman. Cuman
karena tamannya itu indah dan tiada banding, lalu dialihkan maknanya kepada surga. Tapi kalau makna aslinya secara lughah, jannah itu bustan, taman. Makanya pentafsir menyebutkan, kami jadikan bagi salah satu di antara keduanya, yakni kubu orang kafir itu, jannatain, dua jannah, yakni dua kebun. Min a'nabin, daripada kebun-kebun kurma. Kami berikan kepada orang kafir kebun dari kebun kurma, wahafafnahuma, dan kami kelilingi kedua kebun kurma itu binakhlin, dengan kebun kurma. Kebun apa? Anggur, maaf salah sambat tadi lah. Min a'nabin, a'nab itu anggur. Jadi dua kebun anggur itu kami kelilingi binakhlin, dengan kebun kurma. Ini kenikmatan yang luar biasa. Sudah memiliki dua kebun anggur, habis itu dikelilingi lagi dengan kebun kurma. Wa ja'alna bainahuma zar'an. Tidak hanya itu, dan kami jadikan di antara kedua kebun tadi zar'an, ladang, yuktatu bihi, yang bisa dijadikan makanan pokok. Yuktatu bihi, yang dijadikan makanan pokok, bihi, dengannya. Ya mungkin ladang itu berisikan tumbuh-tumbuhan berupa gandum atau berupa beras, padi, bisa jadi. Yang jelas di kebun itu ada anggurnya, ada kormanya, ada padi atau gandumnya, lengkap. Mau makan buah ada anggur, ada korma. Nanti kalau sudah saatnya dipanen, gandum tadi dipanen atau padi tadi dipanen, pokoknya lengkap. Wa ja'alna bainahuma zar'a yuqtatu bi kiltal jannatain, kedua taman itu, kilta mufradun. Kilta itu isi mufrad. Ya dulu alat tasniyah, tapi menunjukkan atas dua, atas isim tasniyah. Jangan kira kilta itu adalah isim tasniyah yang nunnya dibuang karena beridhofah. Tidak. Kalau kiltani asalnya lalu diidhofatkan, dibuang nunnya jadi kiltal jannatain, bukan. Sama dengan kila huma, bukan berarti kilani huma asalnya, bukan, lalu nunnya dibuang, bukan. Isim mufrad, tetapi dia menunjukkan atas makna tasniyah. Jadi kalau kita mengi'rab, kilta di sini tetap isim mubtada marfu'. Wa alamatu rafihi mana? Dhammah, bukan nun. Tetap dhammah. Bukan alif, maaf. Bukan alif. Bukan alif isnain, tetap dhammah. Ya, mana dhammahnya? Muqaddar. Dhammah muqaddarah. Kenapa? Mana amin dhuhuriha ta'adzur, karena dia adalah isim maksur. Ada alif lazimah di akhirnya. Jadi bukan alif yang ada di situ adalah alif tanda alamat isim karena dia musanna, bukan. Yang belajar nahwu ya, itu alif bukan alif tasniyah sehingga menjadi alamat rofa, bukan alif yang ada pada isim tasniyah ketika rofa, bukan, tapi itu alif asli. Itu sama seperti fata, ya, isim maksur, kilta jannatain. Kilta mufradun, makanya beliau mengatakan isim mufrad itu ya dulu ala tasniyah, walaupun dia isim mufrad tapi menunjukkan atas tasniyah, bermakna dua. Mubtadaun jadi mubtada. Atat, nah atat jadi khobarnya. Artinya kedua taman-taman kebun tadi yang diberikan kepada orang kafir itu, atat, dia telah mendatangkan ukulaha, akan makanannya. Maksudnya samaraha, itu mendatangkan akan buah-buahnya. Samaraha atau sumuraha sama aja. Dia telah menumbuhkan buah-buahnya. Walam tazrib, dan ia taman-taman milik orang kafir tadi tidak menzalimi, maksudnya tangkus, lam tangkus, tidak mengurangi minhu, daripada buahnya tadi. Samar aja kan, soalnya samar nih kalau sumur jadi jamak nanti, kalau samar mufrad, makanya kalimat minhu.
Kembali kepada ukul yang diterjemahkan dengan samar mufrad. Dan kebun-kebun tadi tidak mengurangi daripada buahnya syai'an sedikit pun. Artinya kurmanya berbuah lebat, anggurnya juga demikian, dan padinya serta gandum-gandumnya itu tumbuh dengan banyaknya dan berbuah dengan lebatnya. Wafajjarna, setelah itu semua berbuah dan kami pancarkan, ay syaqaqna, kami belah khilalahuma, di antara kedua kebun orang kafir tadi, naharan, akan sungai. Wah, kemudian ada sungai lagi. Kami belah di antara kebun itu, sungai mengalir di sana. Wa kana lahu, dan adalah baginya ma'al jannatain, bersamaan dengan jannatain, dua taman tadi, kami tambahkan lagi baginya samarun. Samarun bi fathis sa wal mim, samarun. Wa bi dhammihima boleh juga sumurun. Samar atau sumur boleh. Wa bi dhammil awal wa sukuni tsani. Sumrun juga boleh dibaca sumrun. Dhammah yang huruf pertamanya sa-nya, dan sukun huruf yang kedua yaitu mim, sumrun. As-tsani. Yang kedua itu mim. Wa huwa jam'u samaratin. Nah, intinya sumurun atau sumrun atau samarun adalah jamak samarah. Kasyajaratin wa syajarin wa khashbatin wa khashbin. Wa khashabatin wa khashabin. Wa badanatin wa badanin. Jadi jamaknya samarah. Seperti syajarah, jamaknya syajar. Seperti khashabah, jamaknya khashab, dan seperti badanah, jamaknya adalah badan. Tinggal membuangi tak marbutah sehingga menjadi jamak, isim mufrad menjadi jamak. Seperti namlatun, seekor semut. Tapi kalau tak marbutahnya dibuang, namlun, sekelompok semut jadinya. Seperti nahlun, satu ekor lebah. Nahlatun, satu ekor lebah. Tapi taknya dibuang jadi nahlun, itu sekelompok lebah. Gitu. Faqala li sahibihi, lalu ia mengatakan kepada sahabatnya, kawannya, al-mu'mini, lelaki kedua, yaitu yang mukmin. Tadi kan lelaki pertama diberi Allah semuanya jadi orang kaya. Kebunnya, kebun kurmanya, kebun anggurnya, kemudian padi dan gandumnya, sungainya, subur semua. Itu kalau dia jual hasilnya jadi miliarder nih, orang kaya nih. Jadi jutawan. Ya. Bangga dia. Faqala li sahibihi, lalu ia mengatakan kepada kawannya al-mu'mini yang beriman. Itu kawannya lelaki yang kedua berarti ini. Lelaki yang pertama itu orang kafir. Maksudnya Allah kasih dia lanjuran di istidraj. Lihat aja di dunia ini, orang kafir pasti lebih kaya kadang dari orang mukmin. Ya, di mana-mana yang menguasai pasaran, marketing, selalu orang kafir. Ini itu ternyata usut-usut bosnya Cina. Ini itu usut-usut bosnya Cina lagi. Hotel ini sekian puluh tingkat, bosnya Cina lagi. Orang kafir semua. Orang Islamnya dikit. Ya, lanjuran. Ini sudah diberikan perumpamaan oleh Allah Ta'ala. Wa huwa yuhawiruhu yufakhiruhu. Dan ia, yakni si kafir tadi ketika berkata kepada kawannya yang mukmin, yuhawiruhu, sambil berbincang-bincang dengannya, bercakap-cakap, ay yufakhiruhu, yaitu membanggakan dirinya kepada si mukmin. Ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Tuh lihat, saya ini lebih banyak daripada kamu hartanya, wa a'azzu nafara, dan lebih perkasa nafara, kelompoknya, yakni asyiratan, kelompoknya, daripada kalian, daripada kamu. Aku sugih pada kamu, aku banyak di si kelompok. Lebih perkasa nafaran, kelompoknya, asyiratan, yakni pengikut kelompoknya. Wa dakhala jannatahu, lalu ia masuk ke dalam tamannya tadi, kebunnya tadi.
bisahibihi, dengan membawa kawannya mukmin tadi. Yatufu bihi fiha, dia mengajaknya berkeliling di dalamnya kebun itu, wa yurihi, dan ia memperlihatkan kepada sahabatnya mukmin tadi asmaraha, akan buah-buahnya, walam yaqul, nah begitu titik, walam yaqul jannataihi, dan di sini Allah tidak menyebutkan jannataihi, artinya dua taman, padahal tadi pertama disebutkan dua taman. Kenapa di sini dengan kalimat mufrad saja, wa dakhala jannatahu, bukan jannataihi, iradatan lirraudhati, karena Allah menghendaki raudhah, tamannya itu. Kalau kebunnya memang dua, tapi kalau tamannya jadi satu, begitu. Jadi jannatain yang pertama yang dimaksud adalah kebun, jannata yang pertama tadi adalah dua kebun, yang kedua ini jannahnya maksudnya adalah raudhah, tamannya. Di dalam taman itu ada dua kebun, begitu maksudnya. Waqila, ada lagi yang mengatakan iktifaan bil wahid, cukup dengan menyebutkan satu saja. Artinya tidak usah lagi kebun yang satunya disebut, karena kalau sudah masuk kebun yang satu ini pasti otomatis juga melihat kebun yang satunya. Artinya kalau kebun yang satu ini dimasuki dan melihat bagaimana banyaknya buahnya, tidak perlu lagi masuk kepada kebun yang kedua, karena sama, begitu juga. Iktifaan bil wahid, cukup dengan memasuki satu kebun saja. Ini. Wa huwa zalimun li nafsih, dan ketika itu sedangkan ia, si sahabat kafirnya tadi, teman yang kafirnya tadi, zalimun li nafsih, menzalimi bagi dirinya sendiri, bil kufri, dengan sebab kekafirannya itu. Qala, dan ia pun mengatakan, ma azunnu an tabida ay tan'adima hadhihi abada. Saya tidak akan pernah mengira bahwa taman-taman milik saya ini tabida, yaitu tan'adima, lenyap, tidak akan lenyap, tidak akan binasa. Hadhihi, ini taman-taman, abadan, selama-lamanya. Namun sudah bisi taman sebesar ini dan buahnya sangat banyak, gak mungkin taman ini akan binasa dan sirna. Saya akan terus jadi orang kaya, harta saya ini cukup sampai 7 turunan. Sombongnya luar biasa. Dulu orang kafir membentuk kapal sebesar mungkin. Kapalnya itu diberi nama dengan Titanic, dan mereka mengatakan kapal ini tidak akan bisa ditenggelamkan oleh siapapun, termasuk Tuhan tidak bisa menenggelamkannya, kata mereka. Orang kafir memang begitu. Kalau mereka membentuk sesuatu yang menurut mereka hebat, mereka membanggakan diri sampai berlebihan. Ini kapal sebesar ini nggak mungkin bisa ditenggelamkan, bahkan Tuhan saja tidak bisa menenggelamkan, kata mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Hancur kapalnya. Belum nyampe ke, terhantam dengan karang. Itu ada sejarahnya, bukan film. Orang barat kalau ada sejarah dijadikan film, akhirnya ceritanya jadi yang tidak bermanfaat. Padahal itu sejarah. Itu yang dapat kita ambil, bahwa orang kafir mereka tidak paham tentang makna ketuhanan. Mereka kira Tuhan itu kayak mereka, kekuatannya dan kemampuannya terbatas. Wa huwal qahiru fawqa ibadih. Jika orang mukmin tidak seperti itu, Allah itu nomor satu, tidak ada yang bisa menyamakan tingginya. Kalau orang kafir tidak, sains penemuan mereka itulah yang nomor satu. Nomor dua, mengatakan, kapal sebesar ini tidak ada yang bisa menenggelamkannya, termasuk Tuhan. Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan. Itu akhirnya kasih pelajaran sama Allah Ta'ala. Sama ini, dia mengatakan ketika memasuki tamannya yang sangat subur dan diperkaya dengan buah-buahnya itu, bersama dengan sahabat mukminnya sambil keliling-keliling di sana dan memperlihatkan buah-buahnya, lalu dan ditutup dengan kulit. Jadilah engkau manusia. Itu siapa yang menciptakan? Allah. Kamu ingkar dengannya. Lakinna asl, lakin ana itu lafaz hamzahnya itu berharakat, dipindah harakatnya ilan nun kepada nun. Akhirnya lakin ana, nun yang sukun itu menjadi berharakat jadi lakina. Begitu asalnya. Wa hudhifatil hamzah, dan dibuang hamzahnya. Akhirnya lakina ketemu dengan na dari lafaz ana yang hamzahnya dibuang,
Tsumma udghimat, kemudian diidghamkan an-nunu fi mithliha. Huruf nunnya diidghamkan dengan huruf yang sama dengannya, yakni sama-sama huruf nun. Lakin ana, hamzahnya dibuang, harakat fathah hamzah dipindah ke kalimat lakin, huruf nun yang ada di kalimat lakin. Jadi lakina, lakinana jadinya, lakinana. Karena ada masih tersisa kalimat na daripada lafadz anak. Nah, kemudian lakinana ini digabungkan jadi satu sehingga berbunyi lakinna. Itulah Al-Quran. Hebat bahasanya. Jangan kira lakinna di situ domir nahnu. Enggak, domirnya domir ana juga. Gabungan dari lakin ana. Jadi lakinna. Kalau kita sepintas terlalu melihat dikira nahnu lakinna. Nah, tapi kenapa nanti huwallahu rabbi, bukan huwallahu rabbuna nanti, rabbi. Yaitu domirnya lil mutakallim wahdah, bukan lil mutakallim ma'al ghair. Untuk diri sendiri, makanya lakinna di sini bukan lakinna, lakin nahnu bukan, tapi lakin ana. Asalnya begitu. Huwa domirus sya'an. Huwa itu domir bermakna sya'an. Asya'an itu yang penting, dia ini keadaannya ini begitu. Huwa, karena tempat kembali domirnya tidak ada. Lakin huwa, maksudnya tetapi saya. Dia domir sya'an, tafsiruhu al jumlatu ba'dahu. Nah, dia ini yang dimaksud apa? Di dalam domir sya'an ini ditafsirkan nanti isi huwa, isi kalimat dia ini adalah ditafsirkan oleh jumlah yang ada ba'dahu di setelahnya. Apa? Allahu Rabbi wala usyriku bi rabbi ahada. Nah, ini dia huwa yang dimaksud. Tetapi saya ini ada pegangan. Dia adalah pegangan saya itu Allahu Rabbi. Maksudnya begitu. Wala usyriku bi rabbi ahada sampai akhir. Jadi kata beliau wal makna, dan maknanya ketika dia mengatakan lakinna, asalnya lakin ana jadi lakinna, lakinna aqul, yakni lakin ana aqul. Tetapi saya mengatakan huwa, begini dia yang sebenarnya. Apa? Allahu Rabbi, Tuhan, apa Allah adalah Tuhan saya, wala usyriku birabbi ahada, dan aku tidak menyekutukan dengan Tuhanku akan seorang pun. Begitu. Jadi lakin ana aqulu huwa. Asalnya begitu kalau dibahasakan bahasa tafsir. Tetapi saya mengatakan dia yang benar itu adalah apa isinya? Allahu Rabbi, Allah Tuhanku, wala usyrik bi rabbi ahada, dan aku tidak menyekutukan dengan Tuhanku akan seorang pun, akan satu sekutu pun, walaula ay halla, jikalau tidak, maksudnya tidakkah engkau iddakhalta jannataka, ketika engkau memasuki tamanmu itu, qulta, kamu mengatakan, inda ijabika, ketika kamu mengagumi biha dengannya, dengan tamanmu itu, hadza, mengatakan kalimat ini, yaitu Masya Allah la quwata illa billah. Tidak mengatakan semua itu adalah kehendak Allah dan tidak ada daya kekuatan kecuali dengan Allah. Kamu malah sombong, bukan malah mengatakan kalimat ini. Kamu malah mengatakan, wah, tidak ada yang bisa menghancurkan taman saya ini. Wah, kalau menurut saya kamu mengatakan hari kiamat ada, saya pasti akan bertemu dengan Tuhan saya dan dia akan memuliakan saya serta memperbaiki atau memperindah tempat kembali saya. Lebih baik daripada yang ada ini. Dengan sombongnya dia mengatakan seperti itu. Ana aktsaru minka malan. Saya lebih banyak dari kamu hartanya. Dia tidak pernah mengatakan Masya Allah la quwwata illa billah. Tidak takut apa kamu, kata orang mukmin ini kepada si kafir. Wa fil hadits, di dalam hadis disebutkan, man u'tiya khairan, barang siapa yang diberikan kepadanya akan kebaikan, min ahlin, daripada keluarga, dapat istri, kemudian bersih anak, keturunan, au malin, atau daripada harta, dapat rezeki mendadak, pekerjaannya sukses, kebunnya menghasilkan buah yang banyak, ya, ikan yang dia peroleh di lautan pun hasilnya melimpah. Nah, fayaqul, lalu ia mengatakan, inda dzalik, ketika itu, ketika mendapat kebaikan-kebaikan tadi, Masya Allah la quwata illa billah, lam yara fihi makruhan, maka ia tidak akan melihat di dalam kenikmatan atau kebaikan yang diberikan kepadanya itu makruhan, hal yang tidak disukai. Artinya nikmatnya itu akan abadi.
Kalau kita mendapat kenikmatan, kita ucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Maka insya Allah nikmat itu akan terus ada pada kita dan terus kekal. Dan kita tidak akan melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, makruh. Tidak akan. Pasti kita akan senang terus. Biasakan seperti itu. Jangan kagum dengan diri sendiri. Ini bang, hasil aku begawi nah. Hasil aku mengakui kamu. Kamu tidak akan bisa menghasilkan itu kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Ini bang, hasil aku begawi nah. Aku garangi kamu. Baik, kamu nyepoler di hadapan kawan kayak aku. Masya Allah la quwata illa billah. Ini kehendak Allah. Tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah. Selesai. Ada yang mengatakan jika sesuatu kita dapat, itu tadi min ahlin dari keluarga, al malin atau harta, lalu tidak mengucapkan ini, ahlin di sini keluarga ini bisa anak, baru melahirkan anak, atau baru mendapatkan sepeda motor baru misalnya, atau mobil baru, lalu ada orang melihat dan orang itu punya ain, punya mata, bahaya tuh nanti. Hati-hati. Anaknya Masya Allah molek banget, gemuk, gemes. Besok hari anaknya sakit. Seminggu kemudian kurus badannya. Bisa jadi kena mata. Hati-hati. Dalam hadis Rasul bersabda, al-ainu haq. Mata itu benar. Nyata memang ada. Atau punya mobil, wah bagus banget mobilnya, pasti mahal ini. Hati-hati, kalau orang tidak mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah, nanti mobilnya hancur. Jadi kita harus banyak-banyak seperti itu. Masya Allah la quwata illa billah. Terutama orang itu sendiri yang melihat. Yang melihat itu khawatir dia punya mata. Masya Allah la quwata illa billah. Itu setiap kali melihat sesuatu yang mengagumkan. Masya Allah la quwata illa billah. Jangan Masya Allah, ganalnya, bagusnya kudanya nih, bagus banget kudanya nih, ganalnya banyak kan nyampe tengah itu mati kena kudanya tuh. Iya kena ain, makanya sulit kadang-kadang menghindar. Orang nggak ngerti itu ya begitu, akhirnya bisa membinasakan kadang. Mesti orang Masya Allah la quwata illa billah, subhanallah ciptaan Allah, indah banget, besar banget. Baru kali ini saya ngeliat kuda sebesar ini, hebat. Kudanya ganal benar, kudanya lamak benar, mati besoknya kudanya. Kena ain, ya. Hati-hati banget. Mata itu sangat berpengaruh. Imam Syafi'i itu dikenal dengan ahli pemanah. Beliau itu kalau memanah pasti tepat sasaran. Pada suatu ketika ada suatu perkumpulan lagi sedang lomba memanah, Imam Syafi'i dikasih 10 anak panah. Dikasih 10 anak panah. Jadi Imam Syafi'i memanah dengan satu anak panah yang pertama. Tepat sasaran. Wah, semua kagum melihat. Yang kedua, ketiga, sampai yang ke-9, semua tepat sasaran. Wah, jarang orang sehebat ini. Pas yang ke-10, melenceng jauh, nggak kena. Sudah hampir tepuk tangan, orang nggak jadi tepuk tangan akhirnya. Wah, sayang sekali. Nggak jadi akhirnya. Mau kagum, nggak jadi kagum. Sudah 9 menancap tepat sasaran, tinggal 1 lagi melenceng dari sasaran. Akhirnya ada yang datang kepada Imam Syafi'i. Wahai Imam Syafi'i, Anda sangat ahli dalam memanah. Kami sudah hampir kagum melihat Anda dalam memanah itu. Tapi sayang, 1 anak panah lagi tepat sasaran itu sempurna banget. Kenapa? Kok jauh melenceng? Kata Imam Syafi'i, itu saya sengaja. Kalau mau saya tancapkan sampai ke 10 anak panah itu tepat sasaran, bisa. Tapi saya tidak mau kena ain, kata Imam Syafi'i. Nanti kalau semuanya menancap tepat sasaran, orang-orang akan kagum kepada saya, tapi mereka tidak mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Bisa-bisa saya binasa, kata Imam Syafi'i. Hati-hati itu. Jadi ingat, terutama yang belajar, kalau melihat sesuatu yang indah-indah, yang menakjubkan, dari harta, ataupun anak yang baru lahirkah, ucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Ini baru punya anak, lahir putih, molek, gemuk, badannya gemes sekali, cantik banget, apa tadi, menggemaskan, gemuk, garing tuh anak akhirnya. Seminggu kemudian kurus tuh. Akhirnya di orang Banjar desa Buyu. Desa Buyu kena ain itu. Hati-hati makanya.
Baca Masya Allah la quwata illa billah. Di Quran ada itu. Dilanjutkan lagi oleh hadis. Nah ini si kafir tadi ketika masuk dia dengan bangga dirinya melihat kebun kurma dan kebun anggurnya sangat banyak melimpah ruah, dia tidak mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Jadi kata orang mukmin tadi mengingatkan kamu ini justru malah bangga mengatakan aku lebih banyak harta dari kamu, aku semua aku. Kamu lupa apa? Bahwa Allah yang ciptakan kamu dari air yang hina, dari sperma menjadi manusia seperti ini. Kenapa kamu ketika kamu masuk, kamu baca Masya Allah, la quwata illa billah. Intarani, jika engkau melihat saya, anak saya, domiru faslin. Itu anaknya domir fasal. Bainal maf'ulain di antara dua maf'ul. Intarani, anak. Intarani, domir yang pertama itu yang menjadi maf'ul bihnya. Intarani, memang tidak kelihatan di sini dibuang. Ya, anaknya itu domir fasal aja. Intarani anak. Domir fasal itu fungsinya untuk taukid, memperkuat. Domir pemisah. Intarani, sudah ada anak di kalimat intarani itu. Ditambahin lagi anak, domir fasal untuk memperkuat. Jika engkau melihat saya ini, nah gitu. Jika engkau melihat saya ini, yang ada di antara dua maf'ul, akalla, nah ini akalla ini maf'ul yang kedua. Maf'ul yang pertama, domir anak, intarani. Datang lagi anak, lafaz anak domir fasal diapet oleh dua maf'ul. Maf'ul yang kedua adalah aqalla. Jika engkau melihat saya ini aqalla lebih sedikit minka daripada kamu malan, harta, wawalatan dan anak. Enggak apa-apa. Engkau mengatakan saya lebih banyak daripada kamu punya harta, lebih banyak punya anak, pengikut, turunan, keluarga daripada kamu. Ya, enggak apa-apa. Fa'asa rabbi, maka mudah-mudahan Tuhan saya, kata lelaki yang mukmin tadi, an yu'tiyani khairan min jantik, kelak akan memberikan kepada saya khairan yang lebih baik daripada taman kamu itu. Jawab syarti, ini adalah jawab syarat. Khairan min jantika. Fa'asa rabbi an yu'tiyani khairan min jantika. Jawab syarat daripada intarani anak. Nah, jawabnya apa? Fa'asa. Tufaknya Pak jawab. Intarani anak. Fa'asa. Makanya taruh di sini majzum, alamat jazamnya hazfu harfil illah, alifnya nggak ada lagi hilang, intarani, nggak ada intarani, dibuang alifnya karena majzum. Tapi karena in itu harfu syartin yajzimul fi'lain, menjazamkan dua fi'il, pertama fi'il syarat, yang kedua fi'il jawab. Nah di sini nggak ada fi'il jawabnya, nggak ada fi'il mudhari yang bisa dijadikan fi'il jawab, lalu didatangkan huruf fa jawab. Kan kalaunya tidak ada yang yasluh pantas untuk menjadi jawab, maka wajib didatangkan dengan huruf fa atau id fujaiyah. Apa idza fujaiyah ya. Belajar mutamimah kan. Fa atau idza fujaiyah. Nah di sini pakai fa. Fa'asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannati. Maka mudah-mudahan Tuhan saya memberikan kepada saya yang lebih baik daripada tamanmu itu. Jawab syarat. Wa yursila 'alaiha husbanan, dan mudah-mudahan dia akan kirim atasnya taman kamu itu, kebun-kebun kamu itu, jam'u husbanah. Husban itu jamak dari kalimat husbanah, ai sawaik, yaitu petir. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kirim petir kepada kebunmu, minas sama dari langit, fatusbiha, maka jadilah kebunmu itu su'idan zalaqa, itu ardon malsa'a, menjadi tanah yang licin. Su'idan menjadi tanah, zalaqa yang licin, ardon malsa'a, yang mulus, tanah yang mulus, tidak ada tumbuhan lagi, hangus terbakar. La yathbutu alaihi qadamun, dari saking licinnya tidak akan bisa tetap di atas tanahmu itu qadamun, telapak kaki, kecuali tergelincir, hancur kebun kamu ini. Itu akan dia kafir soalnya, berani menantang Allah. Au yusbiha ma'uha ghauran, atau mudah-mudahan airnya ghauran, menjadi kering. Di makna ghairan, itu ghairan itu tenggelam ke tanah, diisap tanah. Yang mananya apa? Kering. Atfun ala yursila. Ini kalimat au yusbiha di sini maktub alaihnya yursila. Yursila yang di atas, bukan patusbiha sa'idan, bukan. Ini kalau kita nggak belajar tafsir dikira patusbiha sa'idan au yusbiha ma'uha itu maktubnya kepada tusbiha. Tidak, tapi kepada yursila. Ingat itu. Kenapa? Duna tusbiha, bukan kepada tusbiha. Jadi maktub alaihnya adalah yursila, bukan tusbiha. Yang kedua setelah yursila, bukan.
Li'anna ghaural ma'i, sebabnya apa? Karena ghaural ma, keringnya air masuk ke dalam tanah, la yatasabbabu anis sawa'iq, itu tidak disebabkan oleh sambaran petir. Jadi kalau kita atopkan begini, mudah-mudahan Allah kirim petir dan menghanguskan kebunmu itu dari langit, petir, lalu kebunmu itu tanahnya menjadi licin dan lalu airnya tenggelam. Enggak, bukan begitu. Karena petir tidak bisa menghilangkan air. Jadi yang dimaksud adalah doanya begini, mudah-mudahan Allah kirim petir supaya kebun kamu hancur, dan mudah-mudahan Allah tenggelamkan, Allah hilangkan airnya. Begitu maksudnya. Jadi yusbiha yang ada di kedua ini setelah tusbiha yang pertama, ma'tuf alaihnya kepada yursila. Jadi doanya kedua. Pertama, Allah Ta'ala kirim kepada kebunnya itu petir yang menyambarnya sehingga kebunnya hangus, menjadi rata dan licin. Dan yang kedua, didoakan airnya ditelan bumi sehingga kering. Begitu. Paham ya? Falan tastati'alahu talaba, maka engkau tidak akan pernah bisa baginya tolaban, hilatan, baginya, bagi air itu tadi yang sudah tenggelam ke dalam tanah tadi, tolaban itu mencari-carinya lagi, itu hilatan, itu mencari-cari solusi, mencari-cari cara, hilah, tudrikuhu biha, yang engkau akan mendapatinya air itu biha, dengan hilah, dengan cara kamu tadi, dengan solusi kamu tadi, dengannya itu nggak bisa. Wa uhita bi thamarihi, ternyata kabul doanya itu. Akhirnya uhita bi thamarihi, uhita bi thamari bi aujuhid dhabti as-sabiqati ma'a jannatihi bil halaki fahalakat. Akhirnya apa? Uhita bi thamarihi, maka dikelilingilah dengan buahnya tadi, ai bi aujuhid dhabti as-sabiqah, dengan wajah-wajah, dengan bentuk-bentuk ad-dhabti as-sabiqah, yang dengan bentuk-bentuk yang ad-dhabt, yang sudah disesuaikan, diatur, as-sabiqah, yang telah lewat. Maksudnya yang disebutkannya tadi, petir tadi menyambar kebunnya, airnya kembali ditelan bumi, itu akhirnya apa? Terjadi ma'ajannatihi, bersamaan dengan kepada kebun dan tamannya tadi, bil halak, dengan kebinasaan. Pahalakat, maka hancurlah kebunnya tadi. Hancur akhirnya kebunnya tadi, biaujuhi dhabti as-sabiqah, dengan wajah-wajah dhabt, ketentuan as-sabiqah yang telah lewat disebutkan tadi. Ma'ajannatihi bil halak, bersamaan dengan kebun atau tamannya si kafir tadi, dengan apa? Bil halak, dengan kebinasaan. Halakat, maka binasalah, habislah kebunnya itu. Fa'asbaha yuqallibu kaffaihi, sehingga orang kafir itu membolak-balikan kedua telapak tangannya, nadman wa tahassuran, karena menyesal dan menyesalinya. Sama, nadman, tahassur, sama, menyesalinya, menyesali perbuatannya itu. Alama anfaqa fiha, atas apa yang telah ia belanjakan di dalamnya, fi imarati jaddatih, di dalam membangun tamannya itu. Wahya khawiyatun, sedangkan tamannya itu khawiyah, sakitah, jatuh, ala urushiha, da'aimiha, atas tiang-tiangnya. Urushiha, da'aimiha, tiang-tiangnya semua. Lil karami, biasanya lil karmi, kurmi atau karmi, itu untuk kebun kurma. Kebun kurma itu kan ada dasar-dasarnya di bawah itu, ditabuk lubang-lubangnya. Nah ini hancur semua bersama dengan itunya semua. Kian sakatat thumma sakatal karmu, dengan bahwa jatuh kebun-kebunnya itu, dan jatuh pula bangunan-bangunan yang untuk menopang kebun itu. Semua hancur, tidak tersisa. Wa yaqulu, dan dia pun mengatakan, ya, ini litanbih ya-nya. Ya, istilahnya, ya litanbih, peringatan, untuk peringatan. Duhai, ya laitani, seandainya saya lam usyrik birabbi ahada, tidak menyekutukan dengan Tuhanku ahada, akan seorang pun. Walam takun, bitta'i wal ya'i, boleh walam yakun, boleh walam takun, lahu fi'atun, dan tidak ada baginya itu fi'ah, jamaatun, sekelompok, yang surunahu, yang akan menolongnya, min dunillah, selain daripada Allah, indah halakiha, ketika binasanya taman itu, wa makana muntasira, dan ia tidak akan pernah tertolong. Indah halakiha, ketika binasanya atau hancurnya kebunnya itu, binafsihi, dengan dirinya. Jadi orang lain tidak dapat menolongnya, dan dia juga tidak bisa tertolong dengan dirinya sendiri, mengandalkan. Wallahu a'lam bishawab. Hari ini agak panjang sedikit, ya, mengkodok yang kemarin nggak bisa hadir karena agak sedikit
ada insiden, jadi ada apa namanya, keseleo tangan sama kaki. Alhamdulillah sudah diurut enak. Ya, jadi insya Allah kita akan lanjutkan ayat yang ke-44 pada besok hari. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pahamkan kepada kita tentang agama kita dan tentang kalam-kalamnya, wahyu-wahyunya. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai orang yang selalu berserah diri dan tidak pernah merasa punya apa-apa, tetapi semua kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kuatkan iman kita dan Allah jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang suka beramal soleh sehingga ia membalas kepada kita kelak dengan surganya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihatin jami'ah syamilah li khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين نستغفرك ونستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه محمد. نسألك من خير وسألك منه عبدك ونبيك واستعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.